Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar dan berkaya. Selamat datang di channel YouTube Wiwi Kurniasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kaidah kebahasaan pada teks deskripsi untuk anak-anak di kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Kualitas sebuah teks itu tidak hanya ditentukan oleh isi dan strukturnya saja, karena pada video sebelumnya saya sudah membahas struktur dari teks deskripsi, tapi juga ditentukan oleh penggunaan kaidah kebahasaan. Nah, sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks itu, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, teks tersebut bisa membingungkan bahkan menyesatkan pembaca. Nah, kaidah kebahasaan ini sangat penting dipahami agar teks kita nanti padu dan pastinya bisa dipahami oleh pembaca. Jangan tonton terus videonya sampai selesai, dukung terus channel YouTube-nya dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman jika video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan untuk semuanya, semangat belajar dan jaga kesehatan ya. Kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang pertama di sini adalah menggunakan kalimat perincian. Nah, kalimat perincian adalah kalimat yang menggambarkan objek secara detail. Kalian garis bawahi ya, secara detail. Kalimat perincian terletak setelah kalimat utama karena kalimat perincian berfungsi sebagai penjelas dari kalimat utama yang berada sebelumnya. Di sini ada contoh, misalkan kalimat utamanya Rani merupakan wanita yang cantik. Maka Rani itu cantiknya itu apanya sih, kayak gitu kan? Maka itu harus dijelaskan pada kalimat perincian. Nah, cantiknya Rani itu memiliki kulit putih. Dia memiliki hidung mancung dan lesung pipi yang terlihat jelas saat dia tersenyum. Selanjutnya, di sini ada kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Nah, misalkan di sini ada kata umum dulu ya. Jadi kata umum itu misalkan warna. Nah, kalau dalam teks deskripsi karena harus teks yang khusus, yang detail menggambarkan, maka di sini harus kata umum warna itu harus dijelaskan warnanya apa. Misalkan warna itu kan banyak ya. Jadi bisa misalkan warna kuning, merah, hijau, biru, dan sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kata yang lebih terasa emosinya atau memiliki emosi yang kuat. Misalkan di sini ada kata indah. Nah, kata indah ini disinonimkan atau yang memiliki emosi yang lebih kuat ketika kita membacanya atau menggunakannya itu seperti kata elok, molek, permai, dan menakjubkan. Nah, ini lebih emosi gitu loh, dalam arti emosinya lebih dapat ketika kita mengungkapkan sebuah yang indah itu dengan kata elok, molek, permai, atau menakjubkan. Selanjutnya di sini menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, majas merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa tulis yang berfungsi untuk memberikan efek kata tersebut agar lebih hidup dan menarik. Kalian garis bawahi ya, agar lebih hidup dan menarik. Contohnya, misalkan sebenarnya majas itu banyak, tapi untuk teks deskripsi biasanya hanya 4 majas yang biasanya digunakan, seperti personifikasi, yang kedua metafora, yang ketiga hiperbola, dan yang keempat adalah majas asosiasi. Selanjutnya di sini adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu menggunakan kalimat yang melibatkan kesan indera atau panca indera. Nah, ini merupakan kalimat yang melibatkan alat indera seolah dapat dilihat, dirasakan, didengar, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, misalkan seolah melihat.
Merak hijau adalah salah satu di antara jenis-jenis merak yang ada. Sesuai dengan namanya, jenis merak ini mempunyai warna bulu yang hijau. Ini menggunakan kesan seolah melihat. Yang kedua di sini adalah menggunakan panca indera seolah mendengar. Si belang ketika lapar akan mengeong dengan suara yang melengking. Ini ada seekor kucing namanya si belang. Nah, dia kalau mengeong itu suaranya melengking. Ini adalah menggunakan panca indera pendengaran. Dan yang terakhir adalah seolah merasakan. Nah, si belang akan menyambutku dengan menggosok-gosokkan bulunya yang sangat lembut. Nah, ini merupakan penggunaan kalimat yang melibatkan panca indera dalam teks deskripsi. Selanjutnya di sini adalah penggunaan kata depan. Ada di, ke, dan dari. Kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Ingat ya, kata depan itu harus ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Sedangkan kata depan juga menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Contoh di sini ada kata depan di. Di spasi itu kan pisah dengan kata rumah. Di rumah makan itu kita bisa menambah porsi nasi sepuasnya. Yang kedua adalah kata depan ke. Rencananya kami sekeluarga akan berlibur ke Malaysia. Ke terpisah dengan Malaysia menunjukkan tempat. Nah, yang ketiga di sini adalah kata depan dari. Contohnya, Andini merupakan anak kelima dari 7 bersaudara. Paham ya? Penggunaan kata depan, ingat harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya di sini adalah penggunaan afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan bunyi bahasa di awal, akhir, tengah, atau gabungan ketiganya pada kata sehingga membentuk kata baru. Contohnya di sini ada 4. Yang pertama adalah prefix. Prefix itu awalan. Jadi di sini ada awalan me. Ini hanya contoh ya, memakan. Kata dasarnya adalah makan. Ingat ya, kata dasarnya adalah makan. Maka me itu merupakan nah, di sini memakan itu berarti me dan makan. Penambahan bunyi pada awalan. Yang kedua adalah sufiks akhiran, maka penambahan bunyi di akhir. Masih dengan contoh kata dasar makan. Ada bunyi akhir an, maka makanan, ya. Dan yang ketiga adalah konfiks, awalan akhiran. Nah, jadi di sini penggunaan afiksasinya terletak di awal dan di akhir. Contohnya di kan. Nah, di plus rugi plus kan. Kata dasarnya adalah rugi, sedangkan di itu awalan dan kan itu akhiran. Ketika digabung akan menjadi dirugikan. Dan yang keempat di sini adalah simulfiks atau sisipan. Nah, sisipan ini sebenarnya jarang ditemui tapi ada. Contohnya di sini ada ya. Sisipan apa ini? R ya. R, gigi, gerigi. Sekian pembahasan dari kaidah kebahasaan teks deskripsi untuk anak-anak di kelas 7 SMP atau MTS sederajat. Semoga kalian paham dan bisa membantu kalian di dalam belajar memahami kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Tunggu video-video selanjutnya dari channel ini dan jangan lupa selalu mendukung channel ini dengan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.